Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Karena Kasih Karunia Allah, Aku Ada Sebagaimana Aku Ada Sekarang. Didasarkan pada surat 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalimat ini diucapkan oleh Paulus dalam rangka membicarakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Itu dikatakan dalam ayat 3 dan 4, dan juga disaksikan oleh para murid-murid dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, dan juga khususnya terjadinya perubahan hidup yang radikal oleh para murid-murid tersebut, ayat 7 sampai 8. Dan salah satu yang mengalami perubahan hidup adalah Rasul Paulus sendiri. Paulus mengingat masa lalunya sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan, yang sebetulnya ia juga menjadi penganiaya Tuhan sendiri. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 5 dikatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ia memang seharusnya mendapat hukuman Allah, tetapi Allah mengampuninya. Allah mengubah hidupnya, bahkan menjadikan dia rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Sebab itu dia mengatakan, "Aku ada sebagaimana aku ada sekarang." Itu karena kasih karunia-Nya. Bagi Paulus, kasih karunia itu datang pada saat yang tidak disangka-sangka, tidak diduga. Bahkan kasih karunia itu baginya seolah-olah terlalu cepat, yang digambarkan dengan kelahiran seorang bayi prematur dalam ayat yang ke-8. Semua itu terjadi hanya karena kasih karunia yang bersumber pada rencana Allah yang sempurna. Dan Paulus yakin bahwa kasih karunia Allah kepadanya tidak sia-sia, karena kasih karunia-Nya akan sampai pada tujuan Allah sendiri. Kasih karunia Allah juga yang menjadi dasar panggilannya, yang memampukan dia dapat melayani Tuhan. Itu juga yang diungkapkan dengan kalimat bahwa dia bekerja lebih keras dari semuanya. Sekali lagi, bukan untuk menyombongkan dirinya, tetapi karena dia telah merasakan betapa besar anugerah Allah dalam hidupnya, dan untuk sebagai tanda syukur dan terima kasihnya, dia bertekad bekerja lebih keras daripada semuanya. Dalam merealisasikan tekadnya ini, dia juga menyadari bahwa bukan karena kehebatan atau kemampuan dirinya sendiri, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Di sini dengan jelas Paulus menyaksikan kasih karunia Allah tidak hanya diberikan kepadanya di awal perjumpaannya dengan Kristus, tetapi terus berlanjut di sepanjang hidupnya. Allah yang memulai, Allah juga yang meneruskan, dan Allah yang menyempurnakan. Filipi 1 ayat 6. Demikian juga kasih karunia Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasih karunia Allah selalu menyertai kita. Tanpa Allah, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itulah sebabnya kita harus bergantung penuh kepada kasih karunia Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Ingatlah selalu bahwa kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Allah semata. Kita sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang bisa kita kerjakan saat ini, sama sekali bukan karena kehebatan atau kelebihan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang yang besar kepala, menjadi sombong atas keberhasilan kita, karena semua adalah anugerahnya. Sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama, Paulus mengatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kiranya kita juga tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Allah kepada kita masing-masing. Marilah kita wujud nyatakan perubahan hidup sesuai dengan karakter Kristus dan dinyatakan dengan buah roh dari dalam hidup kita, serta melayani dengan semangat, dengan kesungguhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah, Sang Pemberi kasih karunia kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.